Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda Ratnadila, NIM 18202-187. Saya dari kelas Ekonomi Syariah semester 4C. Di sini saya ingin memenuhi tugas fikih muamalah kontemporer, yang dimana tugasnya yaitu membuat question and answer. Dosen Paulinuhe. Di sini saya kebagian materi akad mudharabah, sehingga di sini saya membuat pertanyaan dan jawaban dari akad mudharabah. Langsung saja, pertanyaan pertama, apakah ada ketentuan berapa porsi bagi hasil antara investor dengan pengelola? Di sini saya akan menjawab. Para ahli fikih menjelaskan bahwa di antara ketentuan akad mudharabah ialah dengan menyebutkan bagian pelaksana usaha dari hasil atau keuntungan yang diperoleh. Adapun bagian pemodal dari keuntungan yang diperoleh tidak wajib disebutkan. Yang demikian itu karena pelaksana usaha berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena adanya persyaratan, sedangkan pemodal berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena keuntungan yang diperoleh adalah keturunan atau hasil dari modal miliknya. Ibnu Qudamah berkata, bila pada saat akad bagian pelaksana usaha dari keuntungan telah ditentukan, misalnya pemodal berkata, engkau berhak mendapatkan sepertiga atau seperempat atau berapa persen yang jelas dari keuntungan, maka sisa keuntungannya menjadi hak pemodal. Yang demikian itu dikarenakan pemodal berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena keuntungan yang ada merupakan hasil dari keturunan dari modalnya, sedangkan pelaku usaha maka ia berhak mendapatkan bagian dari keuntungan karena adanya persyaratan. Dengan demikian, seberapapun bagian yang dipersyaratkan untuknya maka hanya itulah haknya, sedangkan sisanya pemilik modal berdasarkan kaidah atau hukum asal. Hasilnya adalah pemilik modal. Dengan demikian, bila bagian pelaksana usaha tidak disebutkan, maka akad mudharabah mengandung gharar atau ketidakpastian. Dan sudah barang tentu hal itu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua, di mana pertanyaannya adalah mengapa perbankan syariah lebih menyukai menggunakan akad mudharabah dibandingkan akad musyarakah mutanaqishah atau ijarah muntahiyah bitamlik? Jawabannya yaitu karena mudharabah lebih simpel dibandingkan ijarah muntahiyah bitamlik dan musyarakah mutanaqishah yang lebih kompleks. Musyarakah mutanaqishah memiliki perbedaan dibandingkan mudharabah, yang mana mudharabah akadnya adalah jual beli, sementara musyarakah mutanaqishah akadnya adalah kepemilikan. Contohnya, jika seseorang membeli rumah di bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah, maka rumah tersebut akan menjadi milik nasabah mempunyai utang ke bank. Sedangkan jika menggunakan musyarakah mutanaqishah, maka rumah itu menjadi kepemilikan bersama. Yang membedakan adalah porsinya. Menurut dia, selama ini perbankan dan perusahaan pembiayaan syariah lebih banyak mengimplementasikan akad murabahah untuk pembiayaan KPR syariah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi akad musyarakah mutanaqishah dapat lebih maksimal. Pertanyaan ketiga, karakteristik mudharabah itu apa saja? Bisa dijelaskan? Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama, ijab qabul, yakni akad harus dinyatakan secara jelas dan dimengerti para pihak baik secara jelas dan dimengerti para pihak baik secara jelas secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu terkait pihak transaksi, pemilik modal adalah penyedia dana dan mudharib adalah pengelola dalam usaha kerjasama antara keduanya. Yang ketiga, modal usaha yang diserahkan oleh investor harus diserah terimakan. Yang keempat, terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan syariah. Yang kelima, terkait nisbah bagi hasil, metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Yang keenam,
terkait pembagian keuntungan dan kerugian, bahwa keuntungan usaha dihitung dengan jelas untuk menghindarkan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah. Sekian Q&A yang sudah saya jelaskan dan sudah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.